Alhasil, pandangan orang-orang yang tercemar oleh kebebasan tersebut akan menilai tentang mana yang salah dan mana yang benar hanya berdasarkan kesenangan dan emosi yang mereka miliki, hingga melahirkan beragam aktivitas yang faktanya memang mengganggu ketertiban umum atau meresahkan orang lain. Namun karena mereka menggunakan perspektif kesenangan dan kebebasan, maka mereka nggak memikirkan keberadaan orang lain. Justru kalau ada orang lain yang marah dan nggak suka dengan aktivitas mereka, ya mereka bakal nggak terima karena merasa emosi dan kebahagiaannya terganggu. Buat kalian yang suka merhatiin arus sosial media, pasti udah nggak asing lagi lah ya dengan beragam aktivitas dan tingkah laku yang menarik pandangan negatif dari masyarakat, hingga melahirkan banyak pro dan kontra dari aktivitas tersebut. Salah satu yang paling ramai diperbincangkan adalah kelakuan sebagian atau oknum-oknum orang Jawa yang seringkali dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban sosial dan lain-lain. Sebelum kita bahas lebih jauh masalah tersebut, saya mau disclaimer sedikit kalau pada faktanya saya juga merupakan orang yang berdarah Jawa gitu. Bapak saya orang Arab dan ibu saya orang Jawa. Jadi tolong dipahami konteksnya karena di sini nggak ada ujaran kebencian yang menyudutkan sebuah suku. Kita cuma ngobrol santai buat bahas fenomena yang ada. Jadi Jawa adalah kunci. Pertama, kenapa Jawa? Well, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah orang Jawa. Kita bisa lihat fakta tersebut pada data yang menunjukkan bahwa 40% penduduk Indonesia ya orang Jawa. Jadi cukup jelas ya, dapat sangat amat mudah ditemui beragam aktivitas menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat yang berada dalam naungan golongan masyarakat yang bisa dibilang cukup besar. Tapi apakah dapat dipastikan semuanya sama kayak gitu? Ya belum tentu juga gitu. Kita semua mungkin bisa sepakat soal hal itu. Di sisi yang berbeda, kemungkinan sentimen sosial dalam lingkup Java-sentrisme pun seolah masih melekat dalam diri orang-orang Indonesia. Ketika pembangunan nasional seolah hanya difokuskan pada Pulau Jawa, hingga melahirkan emosi negatif yang dapat dengan mudah keluar ketika orang Jawa melakukan beragam aktivitas yang dinilai keliru. Tapi, apakah dengan demikian orang-orang yang berada dalam naungan suku Jawa sepenuhnya nggak bisa disalahkan? Ya nggak bisa gitu juga gitu. Karena kalau memang kita mau nyari jalan tengah atau pembahasan yang objektif, kita juga bisa lihat kalau pada faktanya terdapat beragam jenis aktivitas keliru yang dilakukan oleh orang-orang yang berlindung dalam naungan sebuah suku tertentu. Tapi ya daripada kita menggunakan bahasa yang bisa dibilang mudah disalahpahami atau memancing pertikaian sesama anak bangsa, maka lebih baik kita menggunakan perspektif yang bisa dibilang cukup berbeda daripada kebanyakan orang pada umumnya. Karena kita juga nggak bisa mengeneralisasi sebuah masyarakat hanya karena aktivitas sebagian orang di dalamnya. Jadi, kalau memang kita mau mendiskusikan hal tersebut, ya ngomong aja baik-baik gitu. Jangan pakai bahasa yang terkesan sensitif atau provokatif. Karena di samping dapat menimbulkan sebuah konflik, secara tidak sadar hal tersebut juga dapat menjadikan diri kita sebagai orang yang rasis dan nggak bermoral. Jadi ya sama-sama nggak benar satu sama lain gitu. Sekarang, kalau kita mau coba mendiskusikan atau katakanlah ngobrol tentang hal tersebut dengan cara yang beretika, kita dapat menggunakan perspektif sosial, antropologi, atau psikologis. Contohnya dengan pertanyaan, apa sih yang mendasari mereka melakukan tindakan tersebut gitu? Apa motivasi mereka? Dan apa yang mereka tuju dengan semua tindakan itu? Mereka yang dimaksud di sini adalah manusia, baik dalam konteks perorangan maupun dalam konteks sebuah golongan. Pendekatan kayak gitu jauh lebih positif karena kita bisa lebih fokus pada fenomena atau masalah yang kita hadapi dibanding menjudge atau menjatuhkan orang-orang tersebut dengan mengatasnamakan suku dan budaya yang dimiliki. Jadi, mari kita bahas. Siapapun kita dan dari suku apapun kita berasal, manusia memiliki nilai identitas yang tidak hanya terikat pada tradisi dan budaya yang kita punya. Dengan kata lain, kita bisa aja punya darah dari suku tertentu sebagai bagian dari identitas yang kita punya sebagai manusia. Tapi identitas manusia kita bukan cuma soal itu. Karena kita juga bisa dibentuk dari kenyataan dan cara kita menghadapi realitas yang saat ini kita hadapi. Jadi, orang-orang yang kita anggap melakukan beragam aktivitas yang meresahkan atau menyimpang tersebut, sebenarnya punya kuasa atau bisa mengontrol diri mereka dan mengarahkan kesadarannya pada kegiatan yang lebih positif dan lebih bermanfaat. Dalam lingkup tersebut, semua manusia bisa dibilang punya kemungkinan yang sama, yang artinya mau dari suku apapun seseorang dilahirkan,
identitas sejati yang dimiliki oleh orang tersebut ya ditentukan oleh orang itu sendiri. Entah itu perilaku jahat atau perilaku baik, tindakan yang salah dan tindakan yang benar, maupun kegiatan positif dan kegiatan negatif. Dari situ, kita sedikit banyak bisa ngambil sebuah garis lurus atau kesimpulan. Kalau pada faktanya atau pada dasarnya, mereka yang melakukan tindakan meresahkan tersebut murni berada dalam naungan diri mereka sendiri, atau murni karena mereka memilih tindakan itu gitu. Dan nggak ada keterkaitannya dengan suku atau keturunan yang mereka miliki. Setiap suku dan tradisi dapat dipastikan memiliki budayanya tersendiri yang mencirikan karakteristik atau identitas dari suku tersebut. Sekarang, kalau kita kembali tarik pembahasan kita ke kritik yang sering kita lontarkan pada sebagian besar orang Jawa yang dianggap meresahkan, kita bisa lihat kalau pada faktanya, semua hal negatif yang mereka lakukan merupakan bentuk budaya baru yang tidak ada keterkaitannya dengan suku mereka. Dengan kata lain, fenomena-fenomena meresahkan tersebut pada faktanya sangat amat bertentangan dengan tradisi Jawa itu sendiri, yang dikenal dengan kelembutan dan sopan santun yang dimiliki oleh masing-masing orang. Jadi, bisa dibilang bahwa orang-orang yang meresahkan tersebut sejatinya sedang menciptakan budaya baru versi diri mereka sendiri, yang pada akhirnya mencoreng budaya yang lebih besar. Fenomena kayak gitu sangat memungkinkan untuk terjadi dalam suku apapun, yang merupakan dampak dari era modernitas dengan kebebasan yang kita agung-agungkan, di mana seolah manusia dibiarkan mengekspresikan dirinya sedemikian rupa tanpa memperhatikan aspek-aspek sensitif seperti moralitas dan toleransi. Alhasil, pandangan orang-orang yang tercemar oleh kebebasan tersebut akan menilai tentang mana yang salah dan mana yang benar hanya berdasarkan kesenangan dan emosi yang mereka miliki hingga melahirkan beragam aktivitas yang faktanya memang mengganggu ketertiban umum atau meresahkan orang lain. Namun karena mereka menggunakan perspektif kesenangan dan kebebasan, maka mereka nggak memikirkan keberadaan orang lain. Justru kalau ada orang lain yang marah dan nggak suka dengan aktivitas mereka, ya mereka bakal nggak terima karena merasa emosi dan kebahagiaannya terganggu. Manusia itu paling gemar buat menempatkan harga diri yang mereka punya pada kegiatan atau aktivitas yang kita sukain atau kita gemarin, katakanlah kayak gitu. Itulah kenapa ketika kita mengkritik hobi seseorang, maka orang tersebut dapat sangat amat mudah untuk tersinggung. Begitu pula ketika orang-orang melakukan beragam aktivitas atau tindakan bodoh sekalipun. Meskipun kita tahu aktivitas mereka tersebut tidak bernilai atau tidak bermoral dan salah sekalipun. Tapi ketika mereka bahagia saat menjalani hal tersebut, maka ketika kita kritik gitu, ketika kita menyampaikan pesan-pesan bahwa tindakan yang mereka lakukan itu sebenarnya salah atau menyimpang atau mengganggu orang lain, orang tersebut bakal tetap marah atau bakal tetap tersulut emosinya karena merasa runtutan kesadaran atau karena merasa kebahagiaannya terganggu. Jadi, akan sangat amat bijak untuk mencari jalan penyelesaian yang bisa dibilang tepat. Entah itu dari pihak berwenang langsung atau apapun itulah pokoknya. Karena kalau masalah masyarakat diselesaikan juga oleh masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan emosi dan harga diri, maka besar kemungkinan yang terjadi hanyalah konflik antar sesama masyarakat itu sendiri. Mungkin masih banyak yang belum sadar kalau sejatinya manusia itu mengharapkan perhatian dan penilaian yang dapat diterima olehnya untuk memberi ketenangan atau afirmasi positif pada orang tersebut hingga dapat menjalani hidup dengan lebih semangat atau lebih katakanlah bahagia lah kayak gitu. Sejatinya nggak ada yang salah dengan keinginan untuk diperhatikan tersebut. Yang menjadi persoalan adalah ketika langkah-langkah untuk mendapatkan hal itu justru terjerumus pada kegiatan atau aktivitas yang kurang berguna atau bahkan merugikan orang lain. Hal tersebutlah yang terjadi pada kebanyakan anak muda Indonesia saat ini. Khususnya ketika sangat sedikit figur yang dapat dijadikan sebagai teladan untuk melakukan beragam tindakan positif. Alhasil, mereka menjalani aktivitas pencarian peran dalam hidupnya tersebut secara asal atau secara abstrak, hingga melahirkan banyak budaya baru yang bisa dibilang sangat mengkhawatirkan. Jadi, kesimpulan dari video ini, pada dasarnya, masalah yang kita hadapi saat ini berada dalam lingkup yang jauh lebih kompleks. Jadi, akan sangat amat bijak jika kita tidak terburu-buru menjudge sebuah golongan, apalagi sebuah suku, hanya karena aktivitas kebanyakan orang di dalamnya. Permasalahan utamanya ada di dalam diri manusia. Jadi ya, kalau mau dikritik ya kritik manusianya. Karena fenomena-fenomena meresahkan yang kita pandang negatif tersebut sebenarnya merupakan bentuk budaya baru yang gak ada keterkaitannya dengan suku atau tradisi leluhur.
Jadi, untuk orang-orang yang sering mengaitkan permasalahan sosial yang dilakukan sebagian orang dengan mengeneralisir sebuah suku, dengan mengatakan bahwa suku tersebut yang salah, adalah orang-orang tolol yang sebenarnya malas mikir gitu. Sekian konsultasi ini, sampai jumpa.